Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Udah lama saya nggak mengupdate dalam bentuk vlog, update perubahan dari salah satu motor lama yang saya punya, yaitu kali ini adalah Honda Astrea Impreza tahun 2000. Jadi artinya sekarang ini umurnya udah 22 tahun. Motor ini awalnya saya beli dari seorang pemilik gitu ya di daerah Jakarta Selatan. Terus habis itu dilakukan sebuah restorasi, dibalikin menjadi kayak bentuk yang mirip awalnya gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak yang diubah gitu ya. Sampai akhirnya sekarang saya mencoba untuk membuat beberapa perubahan gitu ya, tapi tetap dengan mempertahankan konsep dari Astrea Impreza sendiri. Namun kali ini saya akan membuat konsep tuh seperti kayak yang motor ini lebih mudah dipakai untuk orang dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi seperti saya gitu ya, dengan mengubah kaki-kaki, terus habis itu mengubah di daerah beberapa daerah fungsionalitas seperti kayak jok belakang dibuang gitu ya, diganti oleh kayak rak gitu ya, terus habis itu dengan beberapa utilitas lainnya seperti dikasih kayak tas maupun juga tempat bracket untuk skateboard. Nah, teman-teman pasti kepo kan seperti apa penampakannya, langsung aja kita lihat perubahan yang saya berikan di Honda Astrea Impreza tahun 2000 ini. Nah, dari sini udah kelihatan banget ya teman-teman sekalian ya. Honda Astrea Impreza ini memiliki beberapa perubahan mendasar gitu ya. Walaupun secara umum bodyworknya tetap menyerupai Honda Astrea Impreza yang awalnya gitu. Jadi memang secara umum bentuk standarnya tidak banyak yang berubah. Kita akan cek satu persatu nih teman-teman sekalian ya. Saya akan coba deketin pertama ya, menggunakan melihat di daerah depannya gitu ya, atau di daerah awal. Kita bisa lihat di sini betapa perubahan di daerah headlampnya tidak banyak yang diubah gitu ya. Sementara untuk rak depan saya menggunakan kayak apa nih ya, rak aftermarket. Sebenarnya ini untuk sepeda teman-teman sekalian pada dasarnya ya. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat di depannya tuh ada kayak dua buah baut, tempat baut mounting. Ini tuh asli buat sepeda aslinya ya. Jadi tapi pas untuk ditaruh di rak standarnya Honda Astrea Grand Series. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu di baut biasa gitu ya. Di baut biasa seperti itu. Lalu kalau misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ke bawah, nah ini dia yang juga cukup berubah. Saya menggunakan ban depan ukuran ring 14 inci dengan tapak juga 14 inci, artinya velgnya diubah, dengan tromol tetap sama teman-teman sekalian. Tetap sama. Ya, velgnya diubah, warna hitam aluminium, jadi agak sedikit lebih ringan. Jadi unsprung weight-nya itu jadi cukup bagus. Harusnya sih lebih enak pada saat handling. Namun kita bisa lihat di sini ini menggunakan ban, walaupun ini bannya tubeless tapi masih menggunakan tube type yang memang biasanya dikhususkan untuk matic teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk matic, jadi bannya ban matic nih sebenarnya pada dasarnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu apalagi yang bisa dilihat lagi? Nih. Nah, untuk penggunaan ban sendiri saya menggunakan ban Astrea Aspira ya, Aspria Premio ya. Aspria Premio ukuran yang untuk ukuran ban depan itu 90 ring 14. Nah, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, jika kita lihat ke atas itu memang secara umum saya memberikan beberapa update seperti kayak penggantian dari mika-mika headlamp dan juga lampu sen dan segala macam. Namun secara umum sayap semuanya dipastikan masih standar asli original gitu ya. Terus habis itu ini tadi ya udah kita bahas tentang raknya. Rak depannya modelnya gini, diambil dari sepeda goes ya, ring pan. Dan kalau kita lihat ke daerah belakang, nah ini yang dihadirkan baru teman-teman sekalian. Joknya saya menggunakan jok yang single seat sekarang. Nah, ini nih banyak banget nih yang jual nih teman-teman sekalian. Salah satunya saya beli di Dark Garage ya teman-teman sekalian ya. Beli di Dark Garage satu set gitu ya, dan itu tuh sebenarnya udah ada kayak tatakan di bagian bawahnya, tapi saya nggak pakai tatakan di dalamnya.
Nah, ini satu set itu menghadirkan kayak joknya depan dan juga ada kayak apa namanya nih, kayak rak belakang. Dan kalau beli di Dark Garage ini, kalau saya sih lihatnya cukup bagus. Kenapa? Karena kualitas dari besi ya, logam yang digunakan, platnya itu cukup tebal, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat juga di sini ada detail tulisan Honda di bagian joknya. Jadi pada dasarnya joknya ini sebenarnya jok Astrea Grand ya, namun dipotong setengah gitu ya. Terus ini jadi nggak ada kuncinya, teman-teman sekalian. Jadi dibuka naikin turunin itu nggak ada kuncinya kayak gitu. Nah, ini untuk daerah bagian samping dibuat sejajar dengan bagian tail belakang. Dan kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini di bagian samping sebelah kanan saya taruh kasih kayak tas kayak gitu ya, tas kulit nih ya. Tas kulit ditaruh di samping, dia itu nggak keplek-keplek. Kenapa? Karena dia tuh ada kayak apa namanya tuh tahanan di samping, jadi dia nggak ke samping-samping gitu loh, teman-teman sekalian. Ya, keren. Yes. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, ini kulit asli. Itu saya tinggal tambahin kayak ada logo Honda di bagian sini ya, kayak gitu. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Dan kalau dilihat roda belakang juga dilakukan perubahan dengan mengganti ban ring 17 menjadi ban ring 14, sama menggunakan Aspira Premio ya, bannya tubeless tapi tetap pakai tube type. Di sini kita juga bisa lihat dia sudah menggunakan velg yang lebih lebar, aluminium dengan ban ukuran 100/80/14. Knalpot masih sama, teman-teman sekalian. Ya, ini ban depannya ukuran 90/80/14, sementara ban belakang ukuran 100/80/14. Jadi pada dasarnya untuk bagian tailnya atau bagian headlamp, bukan headlamp ya, lampu belakang itu tidak banyak diubah juga, teman-teman sekalian. Dan kalau kita kembali ke daerah stang, ini tidak diubah banget sih kalau saya ngeliatnya gitu. Sementara kayak panel-panel handle ya, panel-panel saklar itu masih menggunakan originalnya. Berikut juga dengan kuncinya juga masih original ya. Pergantian itu hanya terjadi di hand gripnya. Jadi model hand grip yang wajik gini, ini keren banget dan murah nih, sekitar 20 ribuan kalau nggak salah harganya ya. Bisa teman-teman sekalian bisa warna yang hitam atau warna lain seperti kayak krem, kaki dan segala macam. Wah, balik lagi ke daerah belakang, dan saya mau informasikan kepada teman-teman sekalian satu detail yang lumayan menarik gitu ya, yang saya cobakan di sini, yaitu bracket untuk naruh skateboard. Ini saya coba kasih tahu teman-teman sekalian secara umum kayak apa sih ya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada dua jenis kayak logam gitu, satu warnanya hitam ya, dua sepasang gitu ya, kanan dan kiri. Lalu dia itu nempel ke, sebenarnya itu bracket apa ya, hand grip belakang ya, hand grip belakang dari Astrea series yang saya potong ya, depan dan belakang gitu, terus ditempel ke sini. Nah, ini tuh modelnya dia tuh kayak dijepit gitu loh, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian bisa dijepit, terus habis itu ada kayak pengikatnya berupa baut ya, jadi nggak bisa lepas-lepas. Tinggal kalau misalnya kamu dibuka, tinggal di kendorin aja bautnya. Lalu dia itu memiliki kayak pengencang yang dihubungkan ke bagian dari footek belakang. Jadi ini bener-bener kokoh banget nih, teman-teman sekalian, tempat dari skateboardnya gitu ya. Skateboardnya sendiri ini pakai yang ukuran dewasa, tapi dia tuh masih masuk, terutama untuk yang ukuran anak-anak juga bisa. Ini tuh bahkan yang agak sedikit melengkung ya, biasanya itu kayak gitu tuh. Nah, ini akan saya coba liatin teman-teman sekalian bentuk fullnya. Secara umum jadi kayak yang pendek banget sih. Jadi kayak pendek banget sih kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena memang secara umum rodanya berubah banget gitu ya. Sehingga
full banget, kelihatan motor ini jauh lebih terjangkau untuk kaki sih. Jadi kayak mungil banget sih, hanya dengan mengubah kaki-kaki. Sementara bagian belakangnya lebih fungsionalitas niaga banget, karena dihadirkan kayak tatakan, bisa dipakai untuk box, bisa dipakai untuk keranjang dan segala macam. Depan juga ada keranjang. Secara umum pada dasarnya di bagian tengah sebenarnya ada keranjangnya, cuman untuk sementara saya copot dulu karena kebanyakan keranjangnya gitu. Dan motor ini tuh masih menggunakan gearbox speedometer yang standar. Jadi pembacaannya itu jadi kayak yang agak sedikit berbeda ya teman-teman sekalian. Pembacaan speedometernya pada saat dipakai ini jelas banget. Kenapa? Karena ada perubahan dari ban ya, dari 17 ke 14 inci. Dan itu menyebabkan perubahan pembacaan juga. Jadi pembacaannya harus dikalibrasi sih pada dasarnya. Nah, jadi saya lihat itu pembacaan dari speedometernya. Di sini teman-teman sekalian bisa lihat semuanya masih cukup original banget ya. Nah, cuman ada perubahan-perubahan dan semuanya ini masih bisa dibalikin lagi ke versi standarnya. Ya, next saya akan coba untuk mengubah ban depan dan ban belakang dengan ban casting wheel milik kayak motor-motor seperti kayak Honda Revo dan segala macam nih. Kalau nggak salah sih ada ya velg yang racing tapi khusus untuk Astrea Grand. Jadi depan belakang masih tromol teman-teman sekalian. Nanti kita akan cobain seperti apa penampakannya kayak gitu. Secara umum nggak banyak yang berubah nih. Kayak misalkan ini saya coba ingin ke teman-teman sekalian. Jadi mau nggak mau plat nomor juga jadi agak sedikit ketutupan ya dengan keranjang. Cuman keranjangnya kan terbuka, jadi masih tetap bisa terekspos. Ini ya daerah ban depannya lagi. Tadi saya lihat ini kelihatan gede banget. Dan kalau teman-teman sekalian mau lebih kecil juga boleh. Tapi kalau menurut saya sih, kalau rodanya lebih kecil menggunakan ring 14, kayaknya lebih kokoh kalau kita gedein. Nah ini saya pakai ukuran 90, mungkin 80 masih oke gitu ya. Tapi kalau kegedean banget juga 100, kayak apa ya, terlalu over banget gitu ya. Ya secara umum teman-teman sekalian lihat dari sisi ini memang motor ini masih standar banget. Mesinnya sendiri masih menggunakan cat standar, knalpotnya masih standar, suspensi belakang masih standar, hood pack semuanya, karat-karat juga masih standar, kickstarter standar gitu ya. Nah teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada penambahan dari apa namanya tadi, tas kulit, bisa dibuka tutup. Nah ini joknya. Pokoknya pada dasarnya ini motor boleh bilang custom tapi base nya standar banget ya. Ya ini adalah penampakannya dari daerah sebelah kanan ya, kelihatan masih memang kecil banget ya gitu. Yes. Nah jadi gitu deh teman-teman sekalian, update yang bisa saya berikan di vlog ini mengenai perkembangan dari custom atau modifikasi dari Honda Astrea Grand Impreza tahun 2000. Teman-teman bisa lihat di sini konsepnya cukup sederhana, hanya mengubah beberapa bagian plug and play. Namun terlihat perubahannya juga cukup berubah signifikan, kayak misalkan joknya jadi kayak single seater, terus habis itu ada beberapa hal yang boleh dibilang agak sedikit ngepop karena teman-teman bisa lihat di sini ada hadir kayak skateboard di sini. Mudah-mudahan vlog ini bisa menginspirasi sobat sekalian terhadap motor-motor lama teman-teman sekalian. Itu aja, sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.